Halo, kembali lagi dengan saya Santri Berkelana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi dengan saya. Kali ini aku akan menjelaskan tentang lagu itu yang berjudul Sebenarnya Cinta. Kemarin kita menjelaskan tentang cinta mesti bersabar. Kali ini menjelaskan sebenarnya cinta. Yang judulnya Sebenarnya Cinta, lagunya Litu. Di sini menjelaskan tentang sebuah cinta yang dimana aku dan Sang Maha, aku dan diriku, aku dengan hatiku, harus kedah satu, harus satu. Nah, saya bacakan liriknya ya, yang berjudul Sebenarnya Cinta. Satu detik lalu, dua hati terbang tinggi, lihat indahnya dunia, membuat hatiku terbawa dan bawaku ke sana. Dunia fata morgana, termanja-manja oleh rasa, dan ku bawa terbang tinggi oleh suasana. Dari sudut mata, jantung, hati mulai terjaga, bisik di telinga, coba ingat semua dan bangunkanlah aku dari mimpi-mimpiku. Sesaat aku di sudut maya dan tersingkir dari dunia nyata, dan kau menawarkan rasa cinta dalam hati. Ku tak tahu harus bagaimana untuk raba mimpi atau nyata, dan bedakan rasa dan suasana dalam rangka yang atau cinta yang sebenarnya. Nah, itu lirik lagu itu Sebenarnya Cinta. Dan di sini saya akan menjelaskan perkata yang bait pertama ada di lirik yang satu detik lalu, dua hati terbang tinggi, lihat indahnya dunia, membuat hatiku terbawa. Satu detik lalu, dua hati terbang tinggi, lihat indahnya dunia, membuat hatiku terbawa. Nah, satu detik berarti di setiap detik ini kita selalu bergandengan dengan dua hati. Dua hati terbang tinggi, lihat indahnya dunia. Setiap detik ini pasti kita selalu bergandengan dengan dua hati, yang dimana dengan hati dan rasa itu harus bersama. Kalau dikasarkan lagi, akal pikiran dengan hati harus bareng biasanya. Nah, supaya kita bisa melihat seluruh alam semesta ini, kalau akal dan hati kita bersatu. Terbang tinggi, lihat indahnya dunia, membuat hatiku terbawa. Kadang-kadang hati ini tidak sinkron dengan akal pikir. Makanya di situ pasti kurang tepat lagunya. Tidak salah, tapi kurang tepat. Yang
yang benar harus gimana? Harus bersatu antara hati dan pikiran. Gimana caranya supaya hati dan pikiran ini selaras, sama? Belajar. Harus belajar. Belajarnya gimana cara mengontrol tentang pikiran ini dan hati ini. Berpikir selalu berpikir berprasangka positif. Nah, berpikir berprasangka positif. Dan hati selalu mengingat kepada Sang Pencipta, Sang Maha Kuasa. Itu baru bisa lurus antara hati dan akal pikiran ini selaras. Selalu berprasangka baik dan berpikir. Tapi berzikir dan berpikir ini harus berjalan bersama, harus bersama-sama, supaya untuk kita bisa melihat semua indahnya dunia ini. Karena kalau hati dan pikiran ini bersatu, dunia ini akan indah. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Sudah dijelaskan di ayat itu ya. Terus saya lanjut ke lirik aku yang lain lagi. Lirik yang pertama, kita harus bersatu antara hati dan pikiran supaya kita bisa melihat indahnya dunia. Di sini bilang bait kedua, dan bawaku ke sana dunia fata morgana, termanja-manja oleh rasa, dan ku bawa terbang tinggi oleh suasana, dan bawaku ke sana dunia fata morgana. Nah, ini jelas kan, dunia fata morgana ini bisa dibilang dunia tanpa hati ini dibarengi dengan zikir, mengingat. Kalau dunia dan seisinya ini kita tidak dibarengi dengan mengingat, pasti berupa fata morgana. Koyok ono padahal gak ono. Contoh, saya punya baju, koyok ono baju ini, padahal gak ono. Karena apa? Nah, suatu saat bisa rusak, suatu saat bisa tidak saya pakai lagi. Kan kayak itu yang namanya fata morgana. Ada, tapi tidak ada gitu. Kayak kita waktu jam 12 siang pas panas-panasnya kita melihat aspal. Kan kayak ada mowo. Gitu. Kayak ada fata morgana namanya. Kayak kita waktu jam 12 malam, jam 12 siang kita melihat aspal, itu ada kelihatan fata morgana namanya. Termanja-manja oleh rasa. Kalau kita tidak dibarengi dengan zikir, pasti kita termanja-manja, dan kita termanja-manja oleh dunia fata morgana tadi. Dan ku bawa terbang tinggi oleh suasana, dan suasananya itu gampang berubah. Tapi kalau kita akal dan hati kita selalu bersatu, selaras, itu maka dunia akan terlihat indah semua, dan suasana itu akan indah semua, berbunga-bunga. Di sini bukan berbunga-bunga, tapi termanja-manja oleh rasa. Jadi terlena oleh perwujudan, terlena oleh pengakuan, terlena oleh tentang perwujudan. Gimana kok bisa terlena? Loh, yang namanya terlena itu gimana? Kita memperbuat baik, berbuat baik yang menurut kita baik, sampai kita sering menyalahkan orang lain, itu namanya terlena. Dan kita belajar terus fokus pada satu ilmu, itu namanya terlena. Fanatik terlena. Fanatik itu hampir mirip dengan terlena. Karena kalau terlena itu lupa,
lupa saking asiknya dengan dunia. Kalau fanatik, lupakan kebesaran Tuhan. Jadi dia saja yang benar, ilmu dia saja yang benar. Padahal semua ilmu benar, tergantung mindset di dalam hati dirinya, dia mau belajar atau tidak. Kalau terlena pada pemusuhan, terlena, lupa kita berzikir, lupa tentang kita bekerja, mengingat lupa kita bekerja. Makanya antaranya akal dan hati harus selaras, supaya ya bekerja, ya berzikir, hablum minallah, ya hablum minan nas, supaya kehidupan ini seimbang, tidak pincang. Kalau pincang, zikir hablum minan nas tak dipakai, tidak akan sampai, maka akan terlena. Itu namanya zikir 24 jam di dalam masjid, itu keliru. Tuhan tidak menyuruhkan kita seperti itu. Kita harus dua-duanya, hablum minallah, hablum minan nas, supaya kehidupan ini seimbang. Kita tidak fanatik kepada ilmu kita tidak fanatik kepada keyakinan kita. Ini ketiga, dari sudut mata, jantung, hati mulai terjaga, bisik telinga, coba ingat semua dari sudut mata. Ini yang dikatakan mata di sini bukan mata tohir, ini ada mata batinnya. Mana nih, dari sudut mata jantung, hati mulai berjaga loh. Hati ini mulai kan berjaga, bangun hatinya dari sudut mata loh. Jantung, hati mulai terjaga loh. Jantung, hati, tapi hati ada jantungnya, karena jantungnya itu zikir, itu hatinya supaya hidup. Kalau jantung hati ini tidak hidup, pasti hati itu akan mati. Gimana cara membangunkan jantung hati ini? Jantung hati ini bisa dikatakan kita harus berzikir untuk memompanya, supaya jantung hati ini berinteraksi terus, supaya hati kita bisa bangun. Coba bisik di telinga, jantung hati bisik, jantung hati mulai terjaga di bisik di telinga. Lalu telinga itu bukan telinga ini, tapi telinga batinnya. Telinga batinnya coba ingat semua lo. Tafakur nang asal muasal, tafakur nang kejadian, segala sesuatu kejadian, itu baru bisa akan menuju ke suci itu tadi. Atau yang bisa kan tadi saya katakan, antara hati dan pikiran ini bersatu. Harus membangunkan hati, jantung hati itu harus dihidupkan supaya hati kita hidup. Gimana itu tadi? Berpikir lagi. Saya lanjut ke lirik keempat. Dan bangunkanlah aku dari mimpi-mimpiku, sesaat aku di sudut maya dan tersingkir dari dunia nyata. Lagi di sini bilang, berarti lirik ini menjelaskan kita ini, lirik ini menjelaskan bahwasanya kita ini terlena oleh duniawi, terlena oleh kenafsuan kita, terlena oleh rasa kita. Makanya termanja-manja oleh rasa tadi. Makanya ini dibangunkanlah kita oleh hati kita, jantung hati mulai terjaga. Dan bangunkanlah aku dari mimpi-mimpiku. Lah, ketika hati ini sudah hidup, nah kita bisa menghidupkan sesuatu di dalam dunia ini, di semua dunia ini, atau di semua dimensi. Sesaat kau di sudut maya, nah sesaat itu kan habis berpikir kalau aku ini terlena, aku ini masih
terpengaruh oleh satu dunia. Mengenai ini harus dibangunkan sesaat aku di sudut maya. Apa di sudut maya itu? Maya itu yang nama-nama maya itu ada tapi tak terlihat. Bisa dikatakan angin, maya. Ada bisa dikatakan listrik. Ada listrik, tapi bentuknya gimana? Impian dan sesaatku di sudut maya. Dia dengan prasangkanya dan tersingkir dari dunia nyata loh. Dia tidak melihat di sekitarnya, asik dengan sendirinya, tidak peduli dengan tetangga sekitar, orang kesusahan. Dia asik dengan dirinya, asik dengan angen-angennya, asik dengan pengakuan dirinya. Makanya di sini kita harus sadar, yang dimana sadar itu kita bisa memanfaati semua yang apa ada yang di sekitar kita. Karena apa? Man khatama wa man khatama kulla khalaik. Pengabdian diri kepada Allah adalah pengabdian diri kepada sesama, kepada semua makhluk. Itu makanya dan tersingkir dari dunia nyata. Kita harus bangun. Jangan kita terlena, kita zikir, sholat duha, terus kita kencengi tentang hablum minallah, tapi hablum minannasnya kita terlena, kita lupa. Ada temen, tiap temen minta bantuan, kita menolak. Ada temen minta hiburan, kita menolak. Umpama gini, kita punya istiqomah setiap maghrib baca Rotibul Khaddad. Ada teman hadir maghrib, teman ini kesusahan, nah, terus kita bilang gini, sepurane minta maaf, saya tidak bisa menemui karena saya mempunyai istiqomah membaca Rotibul Khaddad. Itu kurang baik, kurang bijaksana. Yang seharusnya kita mesti mempersilahkan dia untuk meluangkan kesusahannya, menceritakan kesusahannya, supaya dia terhibur. Kan sudah dijelaskan, man khatamallahu wa man khatama kulla khalaik. Pengabdian diri kepada Allah itu sama dengan pengabdian diri kepada sesama, kepada semua makhluk. Itu salah satu langkah-langkah agar kita tidak fanatik, agar kita bisa wajib menghormati orang lain, tidak wajib kita dihormati orang lain. Makanya jantung hati tadi harus hidup, supaya kita bisa punya pengetahuan tentang itu, punya pengetahuan tentang sirri di dalam diri. Terus lanjut berikutnya, dan kau menawarkan rasa cinta dalam hati. Nah, ini gimana? Dunia ini tidak menawarkan kepada kita supaya kita memasukkan dunia ini di dalam hati. Kita bingung gimana? Soalnya kita pas lagi suka-sukanya tentang tentang kebaikan, tentang wirid, tentang puasa, tapi menawarkan cinta di dalam hati. Kalau orang pertama kali cinta, gak mungkin bisa langsung dipendam di dalam hati. Pasti dia akan membicarakan tentang apa yang dicintai, pasti membicarakan tentang siapa yang dicintai. Ini menawarkan rasa cinta di dalam hati. Terus ada kata berikutnya, ku tak tahu harus bagaimana untuk raba mimpi atau nyata dan bedakan rasa dan suasana dalam rangka sayang atau cinta yang sebenarnya. No. Manusia ini memang bingung di dalam arti ini masih meragukan tentang cinta rohnya kepada kita.
maka dibedakan rasa dan suasana dalam rangka mimpi atau nyata. Padahal mimpi atau nyata itu mimpi yang dimaksud mimpi itu berangan-angan. Berangan-angan itu ngelamun mimpi, ngelamun mimpi, angan-angan, lenger-lenger, berangan-angan, terpikir itu, atau nyata-nyata apa yang ada. Dan bedakan rasa dan suasana, rasa dan suasana. Karena apa? Rasa dan suasana itu kadang-kadang tidak sama. Kalau hati ini sudah hidup, kalau hati ini belum hidup, jantungnya masih berdiam, hatinya tidak hidup, nah, pasti rasa ini tergoncang oleh suasana. Contohnya gimana? Kita bertamu kepada seseorang, terus kita disuguhi kopi ini pahit. Nah, saya menghormati tamu ini, saya tidak bilang pahit. Gimana? Teman saya bilang, gimana kopi ini? Oh, sangat enak sekali, ini kesukaan saya. Padahal rasa ini pahit, bilang pahit. Tapi kita lebih menghormati orang yang menyuguhkan ini supaya tidak kecewa. Itu namakan bedakan rasa dan suasana dalam rangka sayang atau cinta yang sebenarnya. Takutnya kita ini di sini dijelaskan, takutnya kita ini terjerumus kepada cinta yang buta. Karena apa? Cinta yang buta itu cinta yang membuat sesakan dada. Cinta yang buta itu membuat hati ini terlena. Itu yang namanya cinta buta. Tapi yang kesejatian cinta itu tidak akan membuat kita susah. Kita tidak akan membuat diri ini bingung. Itu masuk ke dalam kategori cinta yang sebenarnya. Makanya ini dijelaskan dalam rangka sayang atau cinta yang sebenarnya. Ya. Balik-balik di sini dikatakan kalau cinta yang sebenarnya itu hadir, ya, hadir di dalam diri, maka rasa pengabdian diri kepada semua makhluk, rasa kasih sayang diri kepada makhluk, itu akan menimbulkan benih-benih kebahagiaan kepada diri. Seseorang yang mampu melakukan cinta yang sebenarnya, setiap harinya akan selalu diberi kebahagiaan. Tapi sebaliknya, kalau cinta buta di dalam dirinya, di dalam setiap harinya akan menemukan kebingungan, akan menemukan nafsu terus, akan menemukan egonya terus, karena cinta buta yang ada di dalam dirinya. Sebab cinta buta itu akan menjerumuskan kita. Makanya di sini saya berpikir tentang makna cinta yang sebenarnya ini. Apa cinta yang sebenarnya? Kesimpulan di sini, cinta yang sebenarnya itu harus hati dan akal pikirnya ini bersatu. Supaya apa? Bisa wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Supaya bisa memanfaati semua apa yang ada. Khairun nas anfa'un nas. Itu tujuan saya menerangkan cinta yang sebenarnya, supaya ayo kita bareng-bareng melakukan menuju cinta yang sebenarnya tadi. Karena apa? Man khotama wa man khotama ulla khalaik tadi. Pengabdian diri kepada Allah, pengabdian diri kepada sesama. Itu hati-hati terkecoh dalam bahasa cinta. Karena sering saya dengar tentang cinta, tapi dia tidak tahu makna cinta yang sebenarnya, makna kasih sayang yang sebenarnya, makna tentang pengabdian diri, tidak tahu. Ayo kita belajar bersama-sama untuk menuju cinta yang sebenarnya.
Berarti cinta yang sebenarnya tadi adalah akal pikiran dan hati harus selaras, supaya kita bisa menemukan cinta yang hakiki, cinta yang sejati. Itu mungkin konten kali ini saya menerangkan sekilas cerita tentang cinta. Apabila ada kesalahan dalam tutur kata saya, mohon diingatkan, jangan diejek atau dihina, karena saya juga masih belajar ingin menuju cinta yang sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.